kita lanjutkan. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, bahwa selanjutnya bagi pakaian laki-laki menurut Islam, yaitu adalah tidak memakai pakaian ciri khas agama lain, baik itu pakaiannya ataupun simbol-simbol agama lain yang dipakai di agama lain itu tidak diperbolehkan dipakai oleh kita sebagai umat muslim. Kemudian yang selanjutnya, mari kita lihat gambar di sini. Ini adalah pakaian yang bagus yang dipakai oleh, yang pertama adalah di sini menggunakan himar atau tadi yang disebutkan kerudung gitu ya. Jadi rambutnya tertutup, lehernya tertutup, telinganya juga tertutup. Kemudian untuk pakaian yang ini ada pakaian jilbab yang berwarna coklat tua. Di sini ada pakaian jilbab. Nah, di sini juga dilengkapi oleh mihnah, yaitu yang terlihat di sini warnanya coklat muda. Jadi inilah yang dinamakan dengan mihnah. Itu pakaian dalam. Jadi sebelum memakai jilbab, memakai mihnah dulu, gitu ya. Di himarnya ini dipakai, mihnahnya dipakai, jilbabnya juga dipakai yang panjang. Ini juga sama. Inilah pakaian yang bagus sesuai dengan syariat Islam. Dadanya tertutupi, kemudian longgar, tidak transparan, tidak ketat. Kemudian di sini mata kaki pun juga tertutup dengan kaos kaki. Ini semua auratnya sudah tertutup, ya, kecuali muka. Nah, karena muka itu boleh diperlihatkan dengan telapak tangan. Ini adalah salah satu contoh ada berpakaian sesuai dengan syariat Islam bagi perempuan. Ini seperti yang tadi, semua yang dijelaskan tadi itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Quran Surat An-Nur 31, jilbab Quran Surat Al-Ahzab 59, longgar tidak transparan sesuai dengan hadis riwayat Malik dan Muslim, mata kaki tertutup sesuai dengan hadis Imam Tirmizi, dada juga tertutup sesuai dengan Quran Surat An-Nur, batas aurat juga muka dan telapak tangan sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud nomor 3580. Inilah pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Mari kita amati gambar di bawah ini. Adakah yang salah? Coba kita lihat, di sini adalah jilbab atau kerudung yang sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Ini sudah memakai jilbab. Tetapi apa yang salah? Di sini tangannya ini masih terbuka. Sehingga dari lengan sampai tangan di sini masih tampak auratnya. Kemudian di sini juga jilbabnya atau kerudungnya itu dililit ke belakang. Nah, sehingga lehernya ini pasti di sini terlihat lehernya, sehingga ini adalah pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Di sini dengan memakai pakaian yang ketat sehingga lekuk tubuhnya masih terlihat. Juga celana yang dipakai pun ini adalah celana jeans yang terlihat sepatunya juga ya, sepatu dengan menggunakan sepatu model laki-laki. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Ini adalah contoh pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sebelah kanannya ini adalah pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Ini pakaiannya longgar, tidak transparan, tidak terlihat lekuk tubuhnya, juga memakai himar yang dadanya juga sudah tertutupi, tidak terlihat lekuk tubuhnya, juga memakai sepatu yang simpel dan sederhana, sehingga telapak kakinya pun tidak terlihat. Kurang bagus. Ini adalah contoh yang bagus sesuai dengan syariat Islam. Nah, bagaimana ketika kita di sekolah? Nah, ini sering kita lihat di sekolah, di sekeliling kita. Nah, ke sekolah kemudian pakai jilbab. Biasanya tangannya itu dilinting sampai ke siku. Nah, ini adalah contoh yang kurang bagus karena di sini adalah aurat. Sehingga ini tidak boleh ditampakkan. Kalau dililit seperti ini, maka aurat lihat. Juga rambutnya sengaja dikeluarkan sehingga si poninya itu masih terlihat di jidat. Nah, ini adalah merupakan aurat juga
Dan ini juga kerudungnya itu tidak dipakai dengan semestinya, bagian dadanya. Dan juga ini bajunya juga tidak longgar, bajunya ketat, sehingga ini bisa tampak auratnya. Juga ini tidak sesuai dengan semestinya, kaos kaki yang panjang. Nah, di sini dikatakan kaos kakinya panjang seperti mau main futsal, panjang ke atas. Kemudian roknya juga sedikit kurang panjang ya. Jadi ini roknya tengah-tengah, harusnya panjang ya. Nah, ini roknya juga ini sesuatu yang salah ya. Nah, ini yang sering kita lihat, sering terjadi di sekitar kita di sekolah. Dilihat, ini adalah tentu contoh yang jelek, contoh yang buruk ya, yang tidak disyariatkan oleh Islam. Lalu kemudian ada juga hijab gaul dan hijab syar'i. Hijab gaul itu adalah memakai jipon, atau di sini ada tabaruj, memakai kosmetik make up yang berlebihan sehingga bisa menarik perhatian bagi laki-laki. Kerudungnya tidak menutupi dada, lengan digulung seperti yang tadi, celananya ketat, kaki juga terlihat. Nah, ini contoh yang bagus, tanpa make up, pakai ciput, kerudung menutupi dada, lengannya panjang, gamis juga longgar, kaos kaki juga dipakai supaya tidak terlihat. Amati gambar di bawah ini. Nah, mari kita lihat gambar ini. Ini anak tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semakin disayang oleh Allah. Sebaliknya, semakin kita ke kiri, maka semakin disayang oleh setan. Kita masuk yang mana? Apakah kita masuk level yang pertama ketika kita memakai pakaian? Atau kita masuk level yang kelima ketika memakai pakaian? Atau kita sudah level yang ke-8? Yang bisa menilai ini adalah diri kalian masing-masing. Kalau seandainya sudah masuk fase yang kelima, maka silahkan tingkatkan level yang ke-7. Kalau bisa langsung ke level yang ke-8 itu lebih bagus. 4-1 ini adalah contoh yang kurang bagus. Ini tidak disesuaikan dalam syariat Islam. Coba bayangkan oleh kalian, orang yang memakai kerudung, orang yang menutupi aurat, orang yang memakai jilbab itu, ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu terbatas. Contoh, Allah menyuruh kepada kita untuk berpuasa selama 30 hari. Ketika kita berpuasa, itu amalan kita dilipat gandakan, doa-doa kita diijabah. Tetapi terbatas. Puasa hanya dilakukan ketika di bulan Ramadan saja. Mungkin puasa-puasa di hari-hari yang lain bisa, tetapi itu termasuk puasa sunnah. Puasa yang wajibnya itu hanya di bulan Ramadan saja. Hanya 30 hari dalam 1 tahun. Kita harus nunggu dulu 1 bulan dalam 1 tahun itu. Kita beribadah sholat Jumat bagi kaum laki-laki hanya dilakukan hari Jumat saja. Terbatas. Kita harus nunggu hari Jumat dulu. Kita sholat 5 waktu dalam sehari pun itu harus nunggu dulu. Kita tunggu waktu zuhur. Coba kalau kita bayangkan kalau perempuan itu memakai hijab, memakai kerudung, itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Dari mulai subuh hari, mandi, kemudian di kerudung, dari jam 7 sampai maghrib, ataupun sampai tidur lagi, itu semuanya setiap hari dijadikan pahala oleh Allah, karena memakai kerudung itu adalah ibadah. Jadi ketika kalian memakai kerudung dalam 1 hari full, itu termasuk ibadah kepada Allah dan akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Tidak seperti saum yang harus nunggu dulu selama 1 bulan, 1 tahun dalam 1 bulan dalam 1 tahun. Kita tidak harus nunggu dulu seperti sholat Jumat. Pakai kerudung adalah sesuatu yang sangat sederhana, tetapi pahalanya begitu luar biasa. Kalau seandainya ajal kalian sudah sampai, nyawa kalian dalam keadaan berkerudung, maka insya Allah akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran oleh Allah, karena pada saat itu kalian sedang menutupi aurat kalian. Coba bayangkan kalau tidak memakai aurat, seandainya ajal tiba, seandainya kita dicabut nyawa oleh Allah dalam keadaan terbuka aurat kita, apa yang akan kita dapatkan di sisi Allah? Tentunya tidak akan mendapatkan pahala, justru malah sebaliknya kita akan mendapatkan siksanya dari Allah.
Untuk itu bagi kaum perempuan ini adalah ibadah yang sederhana, yang sangat luar biasa. Dalam satu hari kalian ibadah tidak terasa memakai kerudung, itu akan mendapatkan pahala yang tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mencapai level yang ke-8, level yang sudah sangat luar biasa ketika kita berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ini adalah tingkatan-tingkatan ketika sudah mulai. Pertama adalah hijrah, yaitu ketika transformasi berjalannya waktu, tetapi masih ada yang harus diperbaiki. Sudah berkerudung tapi masih ada yang harus diperbaiki. Terus dia mencoba sesuatu, mencoba berkerudung, dari situ mulai meningkat lagi. Itulah yang dinamakan dengan hijrah, yaitu hamasah. Nah, tetapi masih sering down mentalnya. Dia sudah ingin berkerudung tapi mentalnya masih sering down. Ini termasuk ke dalam kategori hamasah. Nah, ada juga yang kedua adalah mereka istiqomah dan mampu memberikan manfaat bagi orang lain, sehingga mereka menjadi contoh dalam kebaikan. Ketika dia memakai kerudung, itu sudah menjadi hal yang biasa bagi dirinya. Kalau dia tidak pakai kerudung, itu ada sesuatu yang kurang. Itulah dia dinamakan dengan qudwah. Tidak hanya memakai kerudung, dia pun juga memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga orang lain pun bisa menjadi terbawa untuk berbuat baik. Kemudian derajat istiqomah adalah orang yang imannya relatif stabil. Jadi istiqomah terus dalam dia berkerudung, dia berpakaian sesuai dengan syariat Islam, dia sudah full tetapi belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu adalah level istiqomah. Jadi level yang paling tinggi itu adalah level qudwah. Nah, mudah-mudahan kita semakin meningkat. Kita coba dulu hijrah, dari situ kita naik ke kategori hamasah. Dari hamasah pun kita naik nanti ke kategori istiqomah, dan juga seterusnya kita naik kepada kategori yang terakhir yang luar biasa, yaitu kategori qudwah. Kemudian yang selanjutnya, inilah siksaan-siksaan yang akan didapatkan bagi orang yang selalu menampakkan auratnya. Yang pertama adalah perempuan yang digantung dengan rambutnya, yaitu karena dia tidak menutupi rambutnya, atau pakaian jilbab. Dalam kehidupannya dia tidak pakai jilbab sehingga terlihat auratnya oleh laki-laki yang lain. Yang kedua, perempuan yang digantung dengan lidahnya, itu karena dia menyakiti hati suaminya dengan kata-kata yang kasar. Perempuan yang digantung dengan buah dadanya, karena dia menyusukan anak orang lain tidak seizin suaminya. 4, perempuan yang digantung tidak mandi suci dari haid dan dari nifas, itu akan mendapatkan siksa. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, perempuan yang memakan dirinya sendiri dan lain sebagainya, perempuan yang memotong badannya sendiri dan yang lain sebagainya. Silakan nanti kalian pahami, kalian baca maknanya. Inilah hukuman, siksaan yang diberikan oleh Allah kepada perempuan yang suka memamerkan auratnya. Apalagi aurat yang dipamerkannya itu bisa menimbulkan nafsu yang salah yang dilakukan oleh laki-laki. Kemudian selanjutnya adalah hukum cadar. Apa hukumnya orang bercadar? Ternyata dari seluruh imam mazhab yang kita kenal, ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, semuanya menganjurkan memakai cadar itu adalah hukumnya wajib dan juga hukumnya sunnah muakkad. Artinya sunnah yang dianjurkan, namun memakai cadar itu adalah hukumnya sunnah, artinya dianjurkan. Dan cadar bisa menjadi wajib jika dikhawatirkan si perempuan itu bisa menimbulkan fitnah. Kemudian menurut Imam Maliki, sama juga di sini sunnah yang dianjurkan menjadi wajib ketika menimbulkan fitnah. Kemudian yang selanjutnya menurut Imam Syafi'i, di sini dijelaskan menurut Imam Syafi'i. Di sini Imam Syafi'i dan Imam Hambali berbeda dengan Imam Maliki. Di sini Imam Syafi'i mewajibkan seorang perempuan lelaki yang bukan mahramnya. Berikut Imam Hambali pun di sini bahkan menurut Imam Hambali di sini kukunya perempuan pun itu adalah merupakan aurat, sehingga Imam Hambali di sini mewajibkan perempuan memakai cadar. Itu Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Demikian. Nah,
Nanti kita sambung lagi di slide yang selanjutnya.